Ya, Anda kembali di catatan demokrasi, pemirsa. Kita lanjutkan. Tadi kita ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng tadi sampaikan bahwa ada yang salah dengan penyidikan polisi. Sudah dikonfirmasi bahwa ini memang untuk kemudian membuka kepada publik dengan tuduhan-tuduhan publik yang begitu liar di luar sana. Iya, saya kan tetap pada norma yang namanya proses ya, norma proses penyidikan. Kan ini kasusnya satu, jadi fokus kepada pembuktian yang satu. Ya, satu terhadap MA. Yang lain itu saya katakan muncul nanti itu framing, media juga framing ya. Jangan rasanya kalau media framing kami nggak terima Pak, karena kami cover both side Pak. Kami memberitakan dari sudut pandang korban, kami memberitakan dari sudut pandang Agus. Nah, Agus kami tanyakan media terus, Pak, sekarang memang berkembang Pak, kepada media yang walaupun cover both side punya muatan-muatan keberpihakan. Bukan TV One ya Pak itu Pak ya, bukan TV One Pak. Keberpihakan mungkin Pak pada korban, yang nggak ada masalah keberpihakan pada korban. Oleh karena itu kode etik tetap diberlakukan ya. Saya cuma mau meminta polisi tetap profesional dan proporsional. Udah itu aja. Oke. Ya. Singkat pada jelas Maria ya. Pak Rianto seperti ingin nambahin lagi nih Pak Rianto. Justru yang karena polisi pengen profesional dan proporsional itulah maka sekarang polisi pakai presisi. Harus transparansi, responsibilitas itu dilengkapi itu. Makanya saya sarankan pada polisi sekarang, Anda tugasnya tidak cukup menyidik, mengungkap kejahatan, tetapi juga menerangkan kepada rakyat inilah yang terjadi dan inilah siapa yang salah, siapa yang benar, silakan hakim nanti yang mengadili. Tapi bukti-bukti yang ada secara jujur inilah yang terjadi. Jadi jangan dimanipulasi itu. Saya kira cuma itu saja Pak. Jadi demi kejujuran ya, jangan proses itu dianggap kemudian menghalang-halangi hak seseorang. Seperti sekarang ini harus satu LP, enggak harus sampai selesai dulu, yang lain enggak boleh. Yang terjadi 15 korban itu suruh ngapain dia? Buat LP lagi. Ya memang semuanya begitu. Saya bilang sama polisi, terima semua LP keterangan siapapun, buka posko, siapa saksi yang mau ngaju online maupun apa, silakan sampaikan Pak, sini. Akan saya bungkus dan kemudian saya bikin berkas, saya kirimkan ke pengadilan, ke jaksa baru pengadilan. Selesai. Saya tidak ada suudon Pak, tidak ada apa itu menyerang pengacara. Tapi kok Bapak kemudian menyerang saya. Saya sama sekali tidak ngomong bapak-bapak yang menyerang polisi, bukan. Itu adalah rakyat sekarang citranya demikian sorotannya kepada polisi. Makanya saya menyarankan kepada polisi pandai-pandailah memberikan penerangan pada masyarakat. Oke. Bergantian Pak Rianto. Ya, Pak Inudin silakan Pak Inudin. Pak Rianto, kami berterima kasih apa yang Bapak sampaikan itu mengenai masalah transparansi tentang tata cara penyelidikan penyidikan. Yang kami keberatan itu adalah pertama, Bapak memberikan keleluasaan kepada publik untuk menyampaikan sehingga masyarakat akan bisa menilai. Nah ini kan pasti ada namanya the trial by the press. Belum kita adili, biarkan hakim itu nanti akan mengkonstituir, mengkualifikasir sehingga menemukan di antara kedua belah pihak, antara jaksa dengan lawyer, kemudian didudukkan terdakwa dan ada saksi-saksi di sana yang akan memberikan keterangan baik ahli, maka itulah yang kemudian menjadi tugas hakim untuk memutus perkara ini dengan baik. Cuma kalau kemudian membuka posko apa segala macam, apa urgensinya? Apa urgensinya kemudian kita meminta semua korban-korban itu, apakah semua orang membuka posko itu Pak artinya memberikan kesempatan kepada siapapun yang menjadi korban untuk melaporkan, minta perlindungan, siapapun yang mengetahui kejadian untuk menjelaskan kepada inilah yang terjadi, sehingga akhirnya rakyat benar-benar tahu kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh polisi gitu Pak. Ya, artinya seperti itu tadi. Jadi apa gunanya posko yang akan dibangun atau diberikan kesempatan? Setiap masyarakat di sana tanpa posko pun itu polda besar sekali. Silakan kalau dia merasa, silakan dia akan laporkan, kan begitu. Jadi seolah-olah bahwa, mohon maaf, kita ini belum berbicara tentang mengenai masalah hak. Hak ini kedua-duanya mempunyai hak. Dalam hal ini tersangka mempunyai hak juga. Ya, mempunyai hak karena dia disabilitas. Dia tidak mampu melakukan, akal pikir seperti apa yang disampaikan oleh Pak Reza dengan 4 sistem atau 2 modus yang terbaik dilakukan. Tapi jangan salah, untuk kadar besar saja, untuk buang air besar, itu tidak bisa dicebokin. Siapa yang mencebokin? Apakah ada di negara ini yang sudah difasilitasi?
untuk kemudian dia buang air kecil. Kemudian nanti kalau terjadi di persidangan pengadilan, paruh kata itu diponis. Paruh kata itu diponis. Ya, apa yang terjadi? Di mana tempatnya? Kan sudah menggradasi hak asasi manusia. Mas Ini Reza juga perlu Indragiri kita ditanggapi pikirkan. baik. Pak Inudin. Makanya Pak Joko. sebenarnya tugas dari KDD salah satunya itu. Artinya kita pun juga harus sudah mempersiapkan. Dan ini catatan bagi negara. Negara harus hadir di sini. Karena disabilitas memiliki hak yang sama. Ya. Termasuk juga ketika kemudian dia akan menjadi narapidana umpamanya, maka negara yang harus hadir. Bagaimana memfasilitasi itu, baik fasilitas, sumber daya maupun anggaran untuk mereka nanti ketika dia harus ada di Negara harus situ. hadir itu bagi saya tidak hanya dari sisi sarana prasarana tapi juga mindset. Izinkan saya untuk mengatakan begini. Sejak Indonesia memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kita harus punya keinsafan yang sama bahwa negara kita memposisikan pidana yang satu ini sebagai kejahatan yang serius. Kejahatan yang luar biasa. Agar kemudian undang-undang TPKS tidak menjadi macan kertas, sungguh-sungguh saya berharap ada sekian banyak terobosan hukum yang bisa dilakukan dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Salah satunya adalah penggunaan tolok ukur terkait residivisme. Selama ini argo residivisme di Indonesia dihitung berdasarkan berapa kali seseorang masuk keluar penjara. Tapi dari Khazanah Psikologi Forensik sebetulnya ada 4 argo yang digunakan. Yang relevan dalam perbincangan kita adalah argo yang pertama yang distilahkan sebagai re-offending. Bahwa seseorang bisa dicap sebagai residivis bukan berdasarkan sekali lagi berapa kali dia keluar masuk penjara, tapi berapa kali dia melakukan perbuatan pidana dan berapa banyak korbannya, terlepas apakah peristiwa pidana itu masuk ke ranah hukum atau tidak. Dengan demikian, siapapun pelaku kekerasan seksual, ketika diketahui bahwa ternyata korbannya lebih dari satu, berulang kali dia melakukan penistaan itu, maka sudah sepatutnya yang bersangkutan kendati baru kali itu di proses hukum, tapi sepatutnya dicap sebagai residivis dengan pemberatan sanksi semaksimal mungkin. Mbak Devi. Ya, mudah-mudahan dari kasus ini semakin mengingatkan kita semua bahwa lagi-lagi perempuan belum betul-betul terbebas sebagai kelompok rentan termasuk dalam konteks kekerasan seksual. Karena kali ini jelas lagi-lagi perempuan mohon maaf bahkan dari kelompok rentan lainnya. Nah ini yang menjadi catatan serius ketika seorang korban khususnya perempuan mengalami proses yang tadi disebut oleh beliau, proses grooming tadi, bagaimana manipulasi emosi itu dilakukan, itu data menunjukkan angka pelaporannya sangat rendah. Padahal 1 dari 3 perempuan kabarnya di dunia itu mengalami hal tersebut. Karena ada rasa malu, ada rasa takut, apalagi ada rasa bahwa publik tidak akan percaya. Nah apalagi ketika tadi pelakunya menggunakan posisi sebagai kelompok rentan juga untuk menghindari atau menutupi tudingan publik yang biasanya justru sangat berpeluang tidak berpihak pada kelompok rentan yaitu perempuan. Jadi dalam hal ini mudah-mudahan ini membuka babak baru, mengingatkan kembali bahwa yuk sama-sama kita lindungi perempuan-perempuan yang sampai hari ini tidak pernah berhenti menjadi kelompok rentan. Baik, dan ingat hati-hati dengan manipulasi emosi. Mbak Bunga singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan kepada Agus, Mbak Bunga. Silakan Bunga. Ya, halo cek. Sudah menyala Mbak, Silakan, silakan Mbak. Jadi yang saya sampaikan kepada Agus, mungkin stop sampai di sini. Karena menurut saya Agus ini kenapa melakukan lagi dan lagi karena selama ini tidak ada pelapor yang melapor. Dan saya sangat berterima kasih kepada pelapor pertama yang sudah membukakan jalan kepada kami para penguat bagi pelapor pertama. Terima kasih Baik, Bapak dan terima Ibu. kasih Bunga. Semoga semua korban juga berani, sama halnya seperti warna yang digunakan bajunya Maria, merah. Berani bersuara, berani mengungkap kebenaran Maria. Ya, terima kasih BHS sudah mensponsori kami dan catatan demokrasi kali ini. Dan juga tentunya kita tunggu nanti bagaimana proses hukum ini akan berjalan. Terlebih lagi juga dengan asas praduga tak bersalah. Terima kasih Pak Joko, Pak Reza terima kasih. Pak Rianto terima kasih banyak sudah hadir di catatan demokrasi. Mbak Devi, Pak Sugeng, Mas Anas, Mbak Bunga terima kasih dan juga Pak Ainudin langsung dari Terima kasih, Pak Nusa Ainudin. Tenggara Barat. Saya Andromeda Merkuri. Saya Maria Segaf, kita berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.